Saudara-saudari yang terkasih, ada peribahasa berbunyi, air susu dibalas air tuba. Perbuatan baik terhadap seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Apalagi kalau ada orang yang berbuat jahat, orang cenderung membalasnya dengan perbuatan yang mungkin jauh lebih jahat lagi. Disitulah letaknya akar retak persahabatan, hancurnya persaudaraan, dan rusaknya perdamaian di dunia, mulai dari keluarga, gereja, dan negara. Yesus mengasihi para muridnya satu persatu, tetapi mereka mengalami kasih itu secara berbeda. Bahkan bisa jadi Yudas yang mengkhianati Yesus tidak mengalami kasih Yesus. Itu tidak berarti bahwa kasih Yesus tidak diberikan kepada Yudas, tetapi yang terjadi adalah Yudas tidak tersentuh oleh kasih Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana kasih Allah telah membentuk hamba Yahweh menjadi seorang utusan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Allah sampai ke ujung bumi. Allah tidak pernah berhenti melakukan berbagai cara kreatif untuk menyatakan kasih-Nya sehingga Ia mengutus putra tunggalnya. Belas kasih itulah yang kita rayakan secara khusus pada tahun luar biasa kerahiman ilahi 2015-2016. Yesus menyatakan kasih-Nya kepada para rasul. Sayangnya satu di antaranya, yaitu Yudas, mengkhianati Yesus. Saat Yesus membasuh kaki para murid, tak seorang pun dibedakan. Yudas pun dibasuh, tapi ia tidak mengalami, dilayani, dibersihkan, dikuduskan oleh Yesus supaya ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bahkan secara istimewa Yesus mengungkapkan kasih-Nya kepada Yudas agar Yudas sadar betapa ia mengasihinya. Waktu ditanya siapa yang akan mengkhianatinya, Yesus memberitahu ciri tanpa menyebutkan nama. Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Artinya, tidak ada orang lain. Yudas yang pertama mendapat kesempatan. Yesus mencelupkan roti, dan kemudian kepadanya roti itu diberikan hanya kepada Yudas. Gerakan dan tanda cinta Yesus kepada Yudas untuk menyadarkan Yudas betapa Yesus menyayanginya. Sayangnya, Yudas tidak sadar juga. Hatinya tertutup ambisi akan uang, hingga tidak mengalami tanda kasih Yesus. Yesus masih mengingatkan Yudas agar Yudas sadar, seolah berkata, Yudas, aku tahu rencanamu. Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan kalau kamu tega. Dengan cara itu pun sayang, Yudas tetap tidak sadar, tidak tersentuh oleh kasih Yesus. Bahkan nanti di Getsemani, Yesus menyatakan kasih-Nya pada Yudas dengan sapaan lembut. Ketika Yudas mencium tangan Yesus, Yesus berkata, Yudas, dengan cara inikah engkau mengkhianati aku? Yudas tersentak dan mungkin baru mengalami kasih Yesus yang sebenarnya harus sudah dirasakan sejak ia dipanggil menjadi satu dari 12 rasul. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang tak mengalami kasih Allah, hingga mungkin memberontak pada Allah, menjauhinya, dan mengkhianati imannya.
itu tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihinya. Tetapi mungkin ia tidak tersentuh oleh kasih Allah. Pengalaman dikasihi, mungkin lebih tepatnya merasa disentuh oleh kasih Allah, telah mengantar banyak orang bertobat dan mengubah mereka menjadi orang lebih baik. Entah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun menggereja dan bernegara. Mereka berkembang imannya, bertumbuh komitmennya. Mereka mudah tergerak hatinya oleh belas kasih pada sesama. Orang yang berbeda rasa itu kreatif, selalu mencari cara mewujudkan belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, fakta Allah mengasihi kita tidak dapat ditiadakan dengan pengalaman bahwa saya tidak merasa tersentuh, tidak mengalami kasih Allah. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita makin tersentuh oleh kasih Allah yang sungguh telah mengasihi kita. Dan semoga karya-karya baik kita membuat orang lain makin tersentuh oleh kasih Allah.